بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنا في الدين عزكم الله insyaallah ta'ala mulai subuh hari ini kita akan mengkaji pembahasan Kitabul Buyu' dari Minhajus Salikin karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita akan mengkaji sesuai dengan yang beliau sampaikan pada kitab ini. Kalau memungkinkan dan waktunya ada, yang akan kita kaji sampai pada pembahasan babus salam. Adapun yang selebihnya daripada itu pembahasan tersendiri. Langsung saja. Qala al-muallif al-syekh al-allamah al-mufassir al-faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din Kitabul Buyu'. Itu thariqah para ulama di zaman sekarang ini ketika mengkaji sebuah kitab yang diyakini dan masyhur sebagai karya seorang alim. Ini tariqah mangkul, disebut dengan tariqatul wijadah. Mendapati sebuah kitab masyhur diyakini sebagai karya tulis seorang imam dari para ulama yang ada, lalu kita belajar, kita kaji, kita baca. Itu namanya mangkul. Tahu mangkul ya? Nyambung sampai kepada muallif. Caranya dengan memulai dengan cara yang di atas. Qala Syekh fulan fi kitabih kadza, dibaca matanya. Itu thariqah yang dilakukan semua ulama di zaman sekarang ini. Dan secara ilmu mustalahil hadis atau ilmu hadis diamalkan dan itu namanya mangkul. Kalau istilah LTI kan mangkul gitu ya. Dengan cara seperti ini. Baik. Sehingga
masih berlaku sanadnya, tapi dengan cara al-wijadah. Difahami soalnya ya? Nah, semua kitab yang dipelajari dan dikaji oleh para ulama sunnah, para du'atus sunnah, membaca kitab-kitab para ulama terdahulu, semuanya menggunakan thariqah mangkul, namanya thariqatul wijadah. Paham tuh? Tidak perlu lagi pakai sanad. Qala syekhuna, tidak. Langsung dengan thariqatul wijadah, mangkul. Jangan khawatir, ilmunya antum nyambung sanadnya. Kata beliau, Kitabul Buyu', kitab tentang al-buyu'. Al-buyu' bentuk jamak dari kata-kata bai'un. Bai'un, bai'ani, buyu'un. Barakallahu fikum. Secara bahasa, al-bai' ialah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Mengambil sesuatu dan ngasih sesuatu. Itu namanya bai'un secara bahasa. Kalau dari pihak pembeli, dia mengambil barang, ngasih bayaran. Kalau dari pihak penjual, dia mengambil bayaran, ngasih barang. Dipahami ya? Adapun secara istilah, barakallahu fikum, para fuqaha kita, mereka mendefinisikan al-bai' atau al-buyu' dengan definisi yang sangat beragam. Yang sangat beragam. Definisi yang dipandang terbaik, definisi yang datang dari Al-Hanabilah, dari ulama mazhab Hambali, disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Baik, definisinya adalah mubadalatu malin. Untuk jangan bengong ya, ini ngajinya ngaji santri, tidak kayak tadi malam. Definisinya adalah mubadalatu malin walau fi dhimmah au manfa'atin mubahatin ala ta'bid ghairi riba wala qarab. Yang namanya baik jual beli adalah mubadalatu malin, adanya saling menukar, ya, saling menukar, saling mengganti sebuah harta, mal. Walau fi dhimmah, walaupun harta ini dalam tanggungan kamu, tidak ada barangnya. Au manfaatin mubahah, atau saling menukar sebuah kemanfaatan yang mubah. Bimithli ahadihima, dibayar dengan semisal salah satunya. Dibayar dengan harta atau dibayar dengan harta yang dalam tanggungan kamu, atau dibayar juga dengan kemanfaatan yang mubah. Alat ta'bid, ini akad alat ta'bid untuk selamanya. Ghairi riba, bukan riba, wala qarad, bukan pinjaman. Bukan pinjaman. Ini definisi al-bai'. Kita jelaskan sedikit. Kata mereka, para fuqaha al-Hanabilah, mubadalatu malin, saling menukar sebuah mal. Yang dimaukan dengan mal ialah kullu 'ainin mubahatun nafa', segala barang yang boleh dimanfaatkan. Segala barang yang boleh dimanfaatkan. Emas, perak, uang, barang-barang properti, otomotif terkait dengan makanan segala macamnya, harta. Dan harta itu boleh dimanfaatkan.
Yang namanya baik mubadalatu mal, saling menukar harta tadi. Paham ya? Saling menukar harta tadi. Walau fi zimmah, walaupun harta itu dalam tanggungan kamu. Belum ada pada kamu, dalam tanggungan kamu, fi zimmah. Maknanya terkadang yang namanya akad jual beli, ada barang, ada uang, alat bayar. Dipahami ya? Ada barang, ada alat bayarnya langsung. Ini barangnya, ini uangnya. Ada kalanya barakallahu fikum, ada barang, enggak ada uangnya. Enggak ada uangnya. Uangnya dalam tanggungan kamu. Namanya apa ini? Utang. Nah gitu ya. Namanya utang. Atau ada hartanya, ada alat bayarnya, enggak ada barangnya. Berarti kamu entah memesan barang kepada penjual atau dengan akad yang lain, yang penting barangnya dalam tanggungan sang penjual. Namanya fi zimmah, walaupun dalam sebuah tanggungan. Au manfaatin mubahah, atau saling tukar menukar kemanfaatan yang mubah. Jadi bukan sebuah harta, bukan sebuah barang, tapi kemanfaatan yang mubah. Kemanfaatan yang mubah. Maka bisa jadi ada uang untuk membayar sebuah kemanfaatan yang mubah. Kamu punya uang membayar sebuah kemanfaatan yang mubah. Dicontohkan oleh mereka adalah seperti tempat lewat antum keluar rumah. Mamar. Misalkan rumahnya antum ini di belakang. Di belakang, kamu punya tanah, di belakang kamu bangun. Nah, kamu tidak punya akses keluar dari situ. Paham? Antum harus melewati tanahnya orang lain. Ini orang tidak mau gratis. Ini tanah saya, kamu jangan lewat sini. Kamu bingung mau lewat mana? Mau kanan rumahnya orang, kiri rumahnya orang, depan tanahnya orang, belakang sawah sudah itu. Nah, itu mau lewat mana? Nggak mungkin lewat atas. Nah gitu ya. Harus melewati tanahnya orang. Permisi Pak, boleh lewat? Nggak bisa. Tanah saya. Bagaimana ini? Kalau kamu mau, kamu beli. Yang kamu beli bukan tanahnya, tetapi sebuah kemanfaatan. Kamu bisa melewati tanah saya itu dengan uang. Bayar. Silakan lewat, bayar Pak. Nah, seharinya sekian, sepakati gitu. Paham ya? Itu juga baik. Kamu keluar uang, enggak dapat barang, tapi dapat sebuah kemanfaatan yang mubah. Paham enggak? Sebuah kemanfaatan yang mubah. Ya sudah, disepakati sehari 1.000 rupiah dikalikan 30 hari berapa? 30.000. Kamu bayar uang 30.000 untuk mendapatkan kemanfaatan yang mubah. Anda bisa keluar lewat tanah orang tadi. Namanya akad jual beli. Kamu menggunakan mal, dia menggunakan manfaatun mubahah. Barakallahu fikum. Difahami? Adapun hal-hal yang diharamkan tidak boleh. Barakallahu fikum. Dikatakan bimithli ahadihima, dengan semisal salah satunya. Ini alat bayarnya. Bisa jadi mubadalatu malin bimal, pertukaran harta dengan harta. Berkabar? Atau mubadalatu malin bimanfaatin mubahah, atau pertukaran harta untuk mendapatkan kemanfaatan yang mubah. Atau mubadalatu malin bima fi zimmah, pertukaran harta dengan sesuatu yang dalam tanggungan. Nah gitu ya. Atau dibalik, sebaliknya, mubadalatu ma fi zimmah bimal, pertukaran sesuatu yang dalam tanggungan dengan sebuah harta. Gitu ya. Atau barakallahu fikum mubadalatu manfaatin mubahah bimal, pertukaran sesuatu yang
mengandung kemanfaatan yang mubah dengan sebuah harta. Atau mubadalatu manfaatin mubahah bima fi zimmah. Pertukaran sesuatu yang mengandung kemanfaatan dengan harta yang dalam tanggungan, utang. Atau mubadalatu manfaatin mubahah bimanfaatin mubahah. Pertukaran sesuatu yang mengandung kemanfaatan yang mubah juga dibayar dengan perkara yang manfaatnya mubah. Dengan manfaatnya mubah. Sama-sama kemanfaatan, bukan dalam bentuk harta benda. Tergambar yang ini. Tadi antum tidak punya akses jalan. Ketika keluar antum harus apa ini? Harus melewati tanahnya orang, bayar. Setiap bulan 30.000. Kemanfaatan yang mubah. Tayyib, antum tidak punya uang. Tidak punya mal. Kebetulan tetangga depannya antum ini, dia tidak punya ruang untuk jemur pakaian. Kamu halamannya luas, mentok sampai rumahnya dia. Dia nggak punya tempat untuk jemur pakaian. Dia punya lokasi untuk akses jalannya orang. Dia perlu untuk jemur pakaian. Dia jemur di depan pekarangan kamu. Maaf, itu pekarangan saya. Jangan kamu jemur di sini. Ya, itu tetangga. Nah ini kamu punya jalan, saya lewati nggak boleh juga. Ayo. Terus bagaimana? Saya jual juga pekarangan saya. Silakan kamu jemur pakaian kamu di halaman rumah saya, batas sampai sini saja, dengan harga sekian. Ya sudah kalau gitu. Bayarannya kamu boleh lewat di tanah saya untuk keluar. Pertukaran antara kemanfaatan dengan kemanfaatan. Kamu dapat kemanfaatan lewatnya jalan, dia dapat kemanfaatan untuk jemuran. Difahami? Mubadalatu manfaatin mubahah bimanfaatin mubahah. Sehingga total semuanya ada 7 atau 9. Barakallahu fikum. Ingat alat ta'bid. Ini pertukaran seperti ini alat ta'bid selama-lamanya. Selama-lamanya. Sudah mengilzam, mengharuskan kedua belah pihak untuk melaksanakan ini selama-lamanya. Kata-kata alat ta'bid ini untuk mengeluarkan yang namanya ijarah, persewaan. Kalau sewa itu ada batas waktu. Paham ya? Lain dengan baik. Kalau baik itu selamanya. Kamu beli, itu punya kamu selamanya. Tapi kalau kamu sewa, milik kamu sebatas waktu persewaan saja. Ijarah lain dengan baik. Ghairu riba. Dia bukan riba. Riba tidak dikatakan sebagai baik. Walaupun ada pertukaran barang. Dalam Islam ada 2. Ada bai'un, ada riba. Kalau bai'un mubah, kalau riba haram. Allah mengatakan dengan firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan yang namanya riba. 2 yang berbeda. Sehingga baik bukan riba, riba bukan baik. Kalau bai'un halal, kalau riba haram. Qala wala qarat. Dan juga bukan qarat, bukan pinjam meminjam. Bukan pinjam meminjam. Barakallahu fikum. Al-qarat juga bukan termasuk baik. Bukan termasuk bai'un. Walaupun dalam beberapa gambarannya, beberapa bentuk qarat dimasukkan dalam pembahasan kitabul buyu'. Tapi secara asal akad qarat itu bukan baik. Qarat itu untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Tidak ada unsur komersialnya. Kamu pinjam uang, dibayar dengan uang sesuai dengan nominal yang dipinjam. Tidak boleh lebih. Tujuannya bukan komersil, bukan berniaga, tapi untuk ihsan, membantu orang lain yang memerlukannya. Difahami? Makanya ketika ada bab pinjam meminjam, ada unsur kemanfaatan, namanya apa ini? Riba. Paham tuh? Namanya riba, bukan namanya baik. Antum tidak punya fulus.
hutang atau pinjam kepada si fulan. Namanya siapa antum? Hah? Muhammad. Saya nggak punya fulus, pinjam sama Muhammad. Muhammad boleh pinjam uang? Silakan Ustaz. Saya pinjam sama antum 1 juta. Saya bayar sebulan insyaallah. Ustaz. Dia kasih saya pinjaman uang 1 juta. Ini bukan namanya jual beli. Saya harus membayar kepada dia berapa? 1 juta. Dan dia hanya bisa menerima 1 juta. Ketika dia mengatakan 1 juta, baliknya 1.100.000. Ada komersil 100. Namanya apa ini? Namanya riba. Namanya riba. Paham tuh? Bukan jual beli. Nah, tujuan dia membantu saya, bukan komersil, bukan untuk berniaga. Qarad bukan namanya baik. Paham enggak ini? Kok diam? Ngantuk apa gimana? Masya Allah. Antum namanya siapa? Oh Muhammad juga. Masya Allah. Kanan saya Muhammad, kiri saya Muhammad. Coba pinjam pulpennya Muhammad. Dia punya pulpen. Mereknya apa nggak tahu ya, Ikhwan. Saya bilang pulpen antum ini saya beli. Saya beli. Akadnya jual beli. 1 pulpen saya beli. Saya bayar dengan 2 pulpen saya dengan merek yang lain. Apa? 1 pulpen saya beli dibayar dengan 2 pulpen. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Jual beli. Saya beli 1 pulpen dia, saya bayar dengan 2 pulpen. Hukumnya apa? Riba. Allahul musta'an. Orang jual beli ya butuh duit ya akhi, butuh untung. Ini namanya jual beli, enggak ada masalah. Akadnya baik. Saya beli 1 pulpen dibayar dengan 2 pulpen. Hukumnya apa? Jual beli diperbolehkan. Jangan haram semua loh ya. Ini jual beli. Yang kedua saya bilang, saya pinjam pulpennya antum. Saya pinjam pulpennya antum. Qarad. Kata dia, boleh Ustaz. Tapi kembalikan 2. Hukumnya apa ini? Riba. Kenapa? Akadnya bukan jual beli, tapi akadnya qarad, pinjam meminjam. Dia mengatakan, boleh Ustaz. Pinjamnya saya 1 akan pakai sampai habis, kembalikan yang lebih zen daripada ini. Lebih bagus daripada ini. Hukumnya apa? Riba. Sisi ribanya adalah sebuah kemanfaatan yang lebih, beda kualitas. Riba. Yang pertama jual beli, boleh. Yang kedua qarad, riba, tidak boleh. Paham enggak? Intinya qarad bukan termasuk baik. Paham sampai sini? Nah, ini semuanya barakallahu fikum gambaran sebuah akad jual beli. Semua itu dinyatakan sah, dinyatakan benar ketika sesuai dengan syariat. Ini yang paling penting. Wifqus syara', harus sesuai dengan syariat. Ketika ada pelanggaran syariat padanya, maka dikatakan haram, imma zat karena zatnya, atau haram dikarenakan asbab yang lain. Mungkin karena zatnya, mungkin karena waktunya, mungkin karena tempatnya, mungkin karena yang lain-lainnya. Dikatakan jual beli yang haram dikarenakan ada padanya pelanggaran syarak. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-aslu fihi al-hil. Hukum asal yang namanya jual beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Al-Baqarah 275. Ini disepakati oleh semua ulama. Bil ijma' ajma'al muslimun ala jawazil bai' bil jumlah. Kaum muslimin bersepakat diperbolehkan jual beli secara umum. Barakallahu fikum. Nah, ini kaidah asas yang harus dipakai baik-baik dalam bab jual beli. Akad jual beli, sistem jual beli, dan semua yang terkait dengan yang namanya jual beli, hukum asalnya halal. Sampai ada nas dalil ayat atau hadis atau ijma' yang menunjukkan keharamannya. Paham? Keharamannya. Sehingga
yang memegang hukum asal adalah yang baik, yang mengatakan mubah. Antum bikin akad, antum membuat sebuah sistem, antum membuat sebuah formula perniagaan. Hukum asal adalah halal. Yang mengatakan haram yang harus membawakan dalil. Difahami? Harus membawakan dalil. Jangan terbalik. Nah, ada orang yang membuat sebuah sistem jual beli. Dia mengatakan haram. Buktinya mana? Kalau itu halal. Kebalik. Dia mengatakan ini halal. Hukum asal adalah halal. Kamu yang mengatakan haram, mana kamu punya dalil? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Mana keterangan ulamanya? Mana ijma yang mengatakan haram? Paham tuh? Yang mengatakan haram harus membawakan dalil. Paham tuh? Baik. Kata beliau setelah itu fajamul a'yan min aqarin wa hayawan wa athasin wa ghairiha yajuzu iqa'ul 'uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai'. Maka semua yang namanya a'yan, al-a'yan benda. Ain itu benda. Barang-barang yang konkret. Ainun a'yan. Maka semua barang, semua benda. Min akar, dalam bentuk akar. Akar itu segala sesuatu yang tidak bergerak. Namanya akarat. Masuk pada akar, properti, tanah. Termasuk akar, rumah, bangunan. Ini istilahnya para fuqaha, namanya akar. Akar atau akarat. Seorang talib ilmu harus paham ini istilah. Paham ya? Yang enggak bergerak, itu namanya akar. Tanah atau bangunan. Bahasa sekarang namanya apa ini? Properti. Harus tahu juga bahasa sekarang ini. Walaupun itu enggak pernah sekolah umum, harus paham bahasa seperti ini. Akar. Wahayawan, sesuatu yang hidup. Hewan-hewan. Wa asas. Asas itu perkakas rumah tangga. Namanya asas. Bergambar ya. Wa ghairiha, dan yang selain itu kata beliau juzu iqa'ul 'uqudi 'alaiha, diperbolehkan melakukan akad pada barang-barang di atas. Beliau mengatakan di akhir idza tammat syurutul bai', apabila sempurna dipenuhi semua persyaratan jual belinya. Ini yang terakhir disebut dengan wifqas syara', harus sesuai dengan syariat, dalam bentuk harus terpenuhi semua syurutul bai'. Dipahami? Ketika semua terpenuhi, hukum asalnya halal. Ketika satu poin saja tidak terpenuhi, maka dikatakan haram. Nanti akan dirinci, mungkin haram karena zatnya, mungkin haram karena asbab yang lainnya. Baik, sebagai tambahan faedah, di kalangan para fuqaha, al-buyu al-muharramah dibagi dua. Jual beli yang diharamkan kan dibagi dua. Ada al-buyu al-muharramah li dzatiha. Ada jual beli yang diharamkan karena zatnya. Yang kedua, al-buyu al-muharramah li ghairiha min al-asbab. Jual beli yang diharamkan karena asbab-asbab yang lainnya. Ya, intinya sah kalau terpenuhi persyaratan jual belinya. Maka beliau akan membawakan di sini setelah itu pembahasan cukup panjang tentang syurutul bai', syarat jual beli, disebut dengan syurutu sihhatil bai', persyaratan sahnya jual beli. Ini dibahas panjang oleh beliau. Dan para fuqaha ketika membahas ahkamul buyu, hukum terkait dengan jual beli, pembahasan yang paling panjang itu tentang ini. Syarat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ada mengatakan 8, ada mengatakan 7, ada mengatakan 5, ada mengatakan 6. Nanti dibahas panjang persyaratannya dan segala sesuatu yang keluar daripadanya. Yang sesuai dikatakan baik, yang enggak sesuai dikatakan riba.
Sehingga riba ada bentuk tersendiri namanya riba, juga termasuk riba segala bentuk jual beli atau akad atau sistem yang mengandung unsur mukhalafah syar'iyyah, pelanggaran syariat, atau ada unsur mungkar padanya, juga dikatakan sebagai riba. Yang penting selain yang halal namanya riba. Sehingga panjang luas penjabarannya. Baik, kalau mengkaji buku-buku fikihnya para ulama yang dibawakan sebagai contoh adalah contoh di masa itu, sesuai dengan eranya. Antum mengkaji buku ulama yang terdahulu, contohnya di zaman itu. Nah, ketika antum mengkaji di zaman sekarang ini, harus dibawakan contoh di era sekarang. Ini pentingnya seorang faqih atau seorang mudaris fikih. Nah, jangan aku sebagai faqih ya. Antum sebagai mudaris fikih, pengajar fikih harus bisa mengumpulkan dua-duanya. Kaidah ulama terdahulu dibawakan, contoh-contoh di era dahulu disertakan, dan harus dibawakan pula contoh-contoh kasus di zaman sekarang. Sehingga nyambung. Pahami nggih? Nyambung. Jadi jangan jadul. Ada muhim. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan masalah syurut ada dua macam sesungguhnya, ikhwan. Atau bahkan cukup banyak yang mereka sebutkan, tapi labas. Ada syurutul bai', ada syurutun fil bai'. Ada persyaratan-persyaratan jual beli. Ini yang mereka maukan syurutus sihah. Persyaratan sahnya jual beli. Ini dibahas oleh para fuqaha sekarang ini nanti akan dibawakan. Ada syurutun fil bai'. Ada persyaratan terkait dengan akad yang mau dilakukan. Ini pembahasan yang lain. Terkait dengan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Mereka memiliki sebuah persyaratan di luar poin-poin tadi, antara mereka sendiri. Dipahami nggih? Bukan terkait dengan yang dibahas nanti, mereka punya sendiri. Yang ini kita bawakan secara global, karena nggak mungkin dibahas sekarang ini, panjang ya kan. Yang ini ada ketentuannya, yaitu selama persyaratan yang mereka sebutkan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Paham tuh? Kalau itu aman, maka diperbolehkan membuat persyaratan antara mereka berdua. Rasulullah disebutkan dalam kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung persyaratan yang ada di antara mereka, illa syartan ahalla haraman au harrama halala. Dikecualikan persyaratan yang menghalalkannya haram atau mengharamkannya halal. Hadzal la yajuz. Baik, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka dikatakan batil walaupun 100 persyaratan. Paham tuh? Ini fil bai', di luar pembahasan. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Nah, antum jual beli tanah. Penuhi, nanti akan dibahas panjang syurutul bai'-nya. Syarat-syaratnya jual beli. Tapi terpenuhi semua yang ada, halal. Sebentar, kita punya perjanjian sendiri. Punya perjanjian antara penjual dengan pembeli. Lain, di luar pembahasan tadi. Baik, yang ini syurut bainahuma, di antara mereka berdua. Selama halal, mubah, tidak menghalalkannya haram atau mengharamkan yang riba, maka berlaku. Kalau antum sepakat, maka antum melakukan. Kalau tidak, maka jangan dikerjakan. Al-muslimun ala syurutihim. Dipahami tidak? Ayuhan nas. Dipahami tidak? Baik. Contoh yang paling gampang. Di ma'had ini ada tim tanah. Misal. Tim tanah untuk supaya menstabilkan harga tanah. Ya, para ikhwan yang mau tinggal di sini, beli tanah
tanahnya punya pemilik tanah, kan gitu ya. Ya, oleh pemilik tanah, antum bisa beli tanah di sini, tetapi untuk dibangun sebagai rumah tinggal di pondok ini. Antum tidak boleh membangun bangunan untuk jual beli, nggak boleh bangun toko atau semisalnya, ya. Ini dijual tanah hanya untuk rumah. Itu ketentuannya. Antum sanggup? Antum mau? Ya, saya sepakati. Sudah. Itu syarat antara antum sama sang pemilik tanah. Ketika syarat-syarat terpenuhi, nggak ada masalah. Yang ini harus kamu penuhi. Al-muslimuna ala syurutihim. Ketika cita-cita antum beli tanah di sini, antum bangun minimarket, Salafi Mart, misal. Anda menyalahi aturan yang berlaku. Mohon maaf, Anda menyalahi ketentuan yang kami sepakati bersama. Al-muslimuna ala syurutihim. Ada resikonya, ada konsekuensinya. Mohon maaf, silakan dipindahkan bangunan Anda dari sini. Ini tanah dijual untuk rumah tempat tinggal, bukan untuk market. Paham tuh? Ya, resikonya dia, silakan dipindah. Dipahami tidak? Ada yang mengatakan, apa itu mengharamkan yang halal? Masa ada orang yang membangun market tidak diperbolehkan? Dari mana itu? Yang mengharamkan bangun market itu siapa? Itu perkara yang mubah. Tapi Anda harus waras dong, harus paham. Dari awal sudah kita bikin persyaratan antara kita dan Anda. Ini tanah kami jual dengan persyaratan untuk rumah, untuk tempat tinggal, bukan untuk market. Antum setuju kan? Setuju. Ya sudah. Itu kaidahnya al-muslimuna ala syurutihim. Paham enggak? Intinya enggak beres. Ini kadang enggak dipahami dengan baik oleh sebagian pihak. Menuduh salafiyin, kemudian jatuh dalam perkara yang seperti ini. Saya bawakan sekilas supaya antum paham. Ada pembahasan lain namanya asyurutu fil bai'. Paham tuh? Selama itu tidak menghalalkannya haram atau mengharamkannya halal, diperbolehkan. Paham tuh? Lu kok diam? Paham enggak ini? Paham enggak? Nah, supaya sedikit terbuka wawasannya antum. Selesai itu ya. Sekarang kita bahas yang sekarang ini namanya syurutul bai', persyaratan sahnya jual beli. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fa min a'dhamis syurut, dan termasuk persyaratan yang paling agung, yang paling mulia kata beliau, asyaratul awal, yang pertama, ar-ridha. Ada unsur keridhaan, ar-ridha. Harus sama-sama ridha antara penjual, pembeli. Penjualnya ridha, pembelinya ridha. Harus sama-sama ridha. Ada ketentuan yang penting disebutkan terkait dengan bab ini, ikhwan, ialah wifqas syara'. Harus ada unsur keridhaan, sama-sama ridha, tetapi sesuai dengan syariat. Ada muhim. Wifqas syara', sesuai dengan syariat. Sebab ada akad, mereka sama-sama ridha. Penjual ridha, pembeli ridha, tetapi akad yang haram tidak sah. Tidak sah. Ada orang jatuh dalam riba. Saya pinjam uang di bank dengan bunga sekian. Hukumnya apa ini? Hukumnya haram ya. Mereka mengatakan, saya ridha kok. Dari tiap bank ridha, nasabah saya juga ridha kok. Sama-sama ridha kan, selesai urusan. Oh, belum selesai. Belum cukup dengan semata-mata ridha, tapi harus sesuai dengan syariat. Yang mubah, yang halal, yang syar'i. Sama-sama ridha dalam perkara yang diharamkan, tidak cukup.
Difahami ya? Sama-sama ridha dengan ketentuan wifqa syara' sesuai dengan bimbingan syariat. Qala liqaulihi ta'ala, dikarenakan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali perniagaan karena saling ridha di antara kalian. Bukan sebelumnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan memakan harta antum di antara antum dengan cara yang batil. Kecuali ini haram, kecuali yang halal, perniagaan antara radin, karena saling ridha di antara kalian. An-Nisa 29. Juga dengan hadisnya Rasulullah SAW, hadis innamal bai'u antara radin. Beliau mengatakan yang namanya jual beli itu harus sama-sama ridha. Innamal bai'u antara radin. Yang namanya jual beli harus sama-sama ridha. Inna Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan dia sahih. Ayat hadis. Dipahami ya? Ridha. Dari sini barakallahu fikum dibahas panjang oleh para ulama tentang akad-akad yang tidak ada unsur ridha padanya. Ini yang membuat panjang pembahasan. Barakallahu fikum. Di antara yang mereka bahas ialah bai'ul mukrah wa bai'ul muttar wa bai'ul hazil. Masya Allah, panjang ya Pak. Di antara yang mereka bahas bai'ul mukrah, jual beli orang yang dipaksa. Dipaksa. Apa hukumnya? Ada penjual datang. Jual punya kamu ini sama saya. Jual. Awas kalau nggak jual sama saya. Dibahas oleh para ulama. Khulasanya, al-ikrah ala naw'ain. Paksaan dua macam. Yang pertama, ikrahun bi ghairi haq. Paksaan dengan tanpa hak, dengan tanpa kebenaran. Ini tidak sah jual belinya dikarenakan tidak ada ridha padanya. Baik, di sini misal ada orang yang zalim, sangat kejam. Dia punya bodyguard kuat, dia punya geng-geng kuat gitu. Dia menguasai semua tanah di Tamiri ini. Tamiri namanya. Di sana Tamiri ya? Tanah miring. Itu Tamiri kan? Kok diam betul ini ya? Nama Tamiri kan desanya kan? Hah? Oh, dusun Tamiri. Ya khair, Tamiri. Ingin menguasai semua yang ada ini. Ada orang punya tanah, datangi, lengkap dengan bodyguardnya. Jual tanah kamu. Harga sekian. Ya dimurahkan sama dia. Kalau tidak, dia kan jelas bodyguardnya gede-gede. Ada yang bawa belati, ada yang bawa sangkur, ada yang membawa pistol. Jual. Kalau enggak, semua orang dusun Tamiri tahu datang orang ini. Dua kemungkinan, imam selamat, imam mati. Kalau pengen selamat, jual tanah sama dia. Kalau pengen mati, ya lawan dia. Gitu. Iya Pak, silakan Pak. Tanam misalkan 1 hektar, dihargai cuma 1 juta. Orang apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Tidak sah. Namanya ikrahun bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Tidak sah. Itu orang termasuk orang yang memakan harta orang dengan cara yang batil. Siapa yang berdosa? Sang zalim tadi. Tidak sah. Namanya ikrah bi ghairi haqq. Ada lagi yang kedua, namanya ikrahun bi haqqin. Paksaan tapi benar, dengan cara yang benar, barakallahu fikum. Namanya ikrahun bi haqqin. Baik. Contohnya barakallahu fikum, ada seseorang punya banyak hutang. Hutang sama si fulan, hutang sama si alan, hutang sama si polan, si fulan, alan, polan, fulan, ada 4.
Banyak utangnya itu. Ditagih sama yang menghutangi. Datang orang pertama, mana? Kamu hutang sama saya 100 juta. Saya tempo, mana uangnya? Nggak ada pak uangnya. Gini. Ada orang kedua nagih juga ya, keempat nagih juga ya, nagih semuanya ini. Saya nggak ada uang sama sekali pak, saya nggak punya fulus pak, segala macamnya. Nggak mau tahu, yang penting bayar. Saya nggak punya apa-apa pak, gini pak. Nggak bisa. Kamu punya properti, kamu punya rumah, kamu punya tanah. Oh, nggak mungkin pak, sini kemasuk tanah. Bayar. Orang menghutang punya hak untuk ada bayaran. Susah nih orang, dipanggillah penguasa dari pihak pemerintah, dipanggil, Pak, tolong Pak, ini orang sudah hutang sama kami sekian dan sekian lama nggak dibayar-bayar. Ngomongnya nggak punya fulus, tapi dia punya properti. Masuk penguasa, bayar. Nggak punya uang Pak. Kamu harus menjual tanah kamu ini. Untuk apa? Untuk bayar hutang-hutang yang ada. Oh jangan Pak, ini kan tanah saya. Ya, kalau bukan tanah kamu, ngapain kamu jual? Jual untuk membayar dan melunasi hutang-hutang kamu. Kan dipaksa sama penguasa. Jual. Harganya sesuai dengan yang ada atau selakunya kan gitu ya. Yang dia punya 1 hektar, standar di sini 1 hektar 1 miliar, karena dia harus segera membayar utang-utangnya, menjadi dikurangi 50 juta. 50 juta dijual sama dia. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Sah apa enggak sah? Hah? Dia enggak ridho. Pak, tanah gua enggak ridho. Jual. Jawabannya sah. Dikarenakan yang memaksanya penguasa. Amir, hakim, imam, dan dipaksa untuk menutupi hutang-hutang dia. Hak Bani Adam nggak mungkin dilarang. Maka sah akad jual belinya yang biasa 1 M dikurangi 50 juta, dikarenakan itu harga tertinggi. Orang yang mau membeli tanahnya dia jual. Kita bayar selesai semuanya, sisa alhamdulillah terserah antum. Ikrahun bihaqqin, itu hak maka dikatakan sah. Sehingga yang tidak sah apabila dengan tanpa hak. Namanya bai'ul mukrah. Dasarnya apa? Pembahasan ini. Illa an takuna tijaratan antaradin. Ada lagi yang kedua namanya bai'ul muttar. Jual beli orang yang terpaksa menjual barangnya. Ada orang perlu duit. Nah, ya macam-macam, entah kebutuhan sehari-hari, entah untuk usaha atau untuk apa, terpaksa dia menjual mobilnya. Dia punya mobil apa namanya ini? LGX. LGX ya, LGX tahun 2004, masya Allah. Dia harus jual itu mobil. Dia mau membuka sebuah usaha. Di sini kok suara waletnya kok luar biasa ini. Dia kepingin bangun rumah walet. Dihitung-hitung harus memerlukan biaya sekitar 100 juta. Tanahnya dan bangunannya. Dia nggak punya fulus. Adanya apa ini? Mobil. Terpaksa dia jual. Ini mobil standar harganya 120 juta. Ditawarkan normal, nggak ada yang mau beli. Ada yang nawar 105 juta. Kali lebih di bawah kan? 5 juta. Pas saya gitu. Sudahlah. Saya terpaksa jual mobil ini. Saya lepas 105 juta. Ya, gitu. Hukumnya apa ini? Sah. Mobilnya dia soalnya. Sah. Kenapa kok sah? Itu kan paksa. Antum sih nggak ridho aslinya, itu mobil biasa antum pakai wirawiri ke Jawa sama keluarga dan segala macamnya. Antum nggak ridho aslinya, nggak kepengin dijual mobil. Terpaksa antum jual. Kok dikatakan sah?
Kenapa kok dikatakan sah? Hah? Loh, katanya harus ridho, sama-sama ridho. Pembeli senang dia, harganya miring. Penjual nggak mau dia aslinya. Waduh, mestinya 120 tapi ya gimana ya 105. Udahlah dilepaslah. Enggak ridho kan? Nah ini syaratnya nggak terpenuhi. Ketentuannya harus ridho, sama-sama ridho. Kok dikatakan sah? Sah apa nggak sah? Kenapa kok sah? Kenapa kok sah? Karena ridho dia. Kata para ulama, bedakan antara menjual atau membeli sesuatu karena dipaksa pihak lain. Ada yang menekan antum, mengintimidasi antum, memaksa antum untuk menjual. Dibagi dua, ada hak, dihakin, sah. Diberi hakin, tidak sah. Yang ini nggak ada yang maksa kamu. Kamu dipaksa oleh keadaan. Ayo tuh. Makanya dalam bahasa Arab bukan mukroh tapi mutor. Tidak ya kan? Itu pentingnya untuk berbahasa Arab. Bai'ul mutar, jual beli orang yang terpaksa, dipaksa oleh kondisi dia. Gak ada orang lain yang memaksa dia. Dipaksa oleh kondisi dia, terpaksa jual rumah, jual mobil. Dia bukan orang kiri, dia orang tak mampu, dia terpaksa jual mobil untuk usaha walet. Ditamiri ini hukumnya sah. Yang ini hukumnya sah. Barakallahu fikum. Pendapat yang dirojikan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Paham tuh? Biasanya agak sedikit miring harganya. 120 lepas 115, 10, terus 5 gitu. Ya Allah, yang penting laku. Sah. Paham tuh? Bedakan antara mukroh dengan mutar. Ada lagi yang ketiga yang mereka bahas disebut dengan bai'ul hazil. Jual beli orang yang main-main, yang gurau, tidak serius. Yang tidak serius. Dipahami ya? Apa hukumnya ini? Sekarang antum, Masya Allah, tahu kan? Lagi santai sama si fulan lihat ada sebuah mobil. Jadi mobilnya ya kan? Warnanya gold. Keemasan, masih mulus, masih bagus. Ini punya siapa ya? Oh punya Abu Fulan. Nah, antum ngobrol santai sama dia, guyon gitu. Nah, ini kalau sama teman sendiri 50 juta lepas dah ya. Nah, dia bilang, sohib labas sama teman sendiri lepas wis. Ada berapa? 50, 50 lepas wis gitu. Pasti. Ya sudah, saya beli 50 juta. Nanti saya transfer uangnya. Mana kuncinya? Santai dia. Nih kuncinya. Ada kunci, nih SNK-nya. BPKB di rumah, gampang urusannya lagi. Saya beli nih. Sama sahib. Tawa-ketawa dia. Sama teman. Ya Allah, kamsinya Allah. Khud, ambil. Yus, ambil kuncinya sama dia. Di starter, bawa pulang. Pulang sama dia. Bayangannya pulang sebentar. Kok gak balik-balik ini? Kata yang punya mobil ini. Mana mobilnya? Loh, kok mana mobilnya? Katanya antum jual sama anak kamsin. Akan saya transfer insyaallah. Ba'da daur akan saya transfer. Jangan khawatir. Transfer apa? Loh, fulusnya, uangnya. Kamsin kan? Tahu kamsin? 50 juta kan? Loh. Kok jadi begini? Apanya begini? Antum kemarin bilang ngelepas kamsin. Anak ambil. Antum kasih minta kunci. Antum kasih kunci ke anak. Ini kuncinya. SNK anak bawalah. Ini punya saya sekarang sudah bukan punya ente. Tuh, kok jadi begini? Dia bingung. Apanya begini? Anak kemarin guyon ya akhi. Anak kemarin gak serius itu. Paham enggak? Namanya bai'ul hazil. Nah, apa hukumnya ini? Sah apa enggak sah? Sah apa enggak sah? Sah apa enggak sah? Tidak sah. Kenapa enggak sah? Kenapa kok sah? Kenapa tidak sah? Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama dikarenakan terkait dengan ketentuan ini. Apakah
jual beli dengan model seperti itu dikatakan sudah sama-sama ridha atau tidak? Ada khilaf panjang di kalangan para fuqaha yang mengatakan sah. Sah itu. Sah. Kalau orang yang gurau tidak mungkin sejauh itu. Tidak mungkin kemudian dia sampai ngasih kontaknya, sampai ngasih STNK-nya, sampai mau menjanjikan BPKB-nya mau diserahkan pada daurah, dibiarkan dipakai sama dia sekian hari. Itu tidak ada qarinah indikasi guyon, tidak ada. Emang mau dilepas sama dia. Salah sopo. Paham enggak? Secara harga ya namanya agak miring. 120 dia agak 50 juta masih wajar namanya jika orang jual beli. Saya mengatakan sah. Ada yang mengatakan tidak sah dikarenakan dia mengatakan saya enggak ridha, saya bergurau. Panjang di kalangan para fuqaha, dhabitnya ketentuannya dikatakan gurau ataukah tidak ialah qarinah, indikasi. Kalau indikasinya itu sangat kental dan sangat nyata ke arah bergurau, tidak masuk akal, maka dikatakan hasil tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau jauh dari semua ini maka sah. Yang tadi itu hasil atau enggak hasil? Ya ada unsur hasilnya, tapi masih masuk akal. Yang tadi sah. Sah. Kalau kamu gurau enggak mungkin sejauh itu ya, akhi. Paham enggak? Kalau kamu gurau tuh ya cukup di beberapa pembicaraan gitu loh. Zen nih ya. Warna emas, masih mulus, Masya Allah gitu. Ya apa kalau sama saya sendiri 50 juta? Ya apa sama saya gini. Kuncinya. Kunci apa? Gurau dia kalau begitu. Begitu ya. Kunci apa? Dia katanya mau dijual 50 juta. Softo itu. Mobil kayak gini kok 50 juta. Ini kalau aku mau beneran ya 120 juta ya. Indikasi dia gurau. Begitu ya. Kalau yang tadi saya gambarkan enggak, benar dia. Khamsin khut. Kunci, kuncinya. Tuh ada kunci, ada SNK, Ba'den, BPKB-nya gampang nanti saya kasih sama tuh setelah daurah. Khamsin. Cash. Nah, ada cash. Nanti anak kirim setelah daurah. Labas, transfer wis. Saya tunggu transfernya. Ini kan memang dia agak bergurau, tapi indikasi qarinah kepada hasil jauh. Yang ini sah. Yang ini sah. Dipahami ya? Ngoten nggih? Hati-hati. Yang begini ya, kadang sering ada khilaf di kalangan muslimin, bahkan sebagian para ikhwah. Ya, harus diselesaikan secara hukum syar'i. Ketika sama-sama ngotot, maka diislah, didamaikan. Apa enaknya, diambil jalan tengah, disepakati bersama antara mereka berdua, selesai. Dan dikasih warning, jangan bermain-main dalam bab yang seperti ini. Satu, menimbulkan polemik, memunculkan khilaf, memunculkan perseteruan di antara para ikhwah. Kalau mau jual, yang serius jual. Kalau mau beli yang serius, beli. Jangan dibikin guyonan. Kalau secara hukum saya dirinci. Kalau dia ada indikasi ke arah sana, tidak sah. Kalau ada indikasi jauh dari hasil, maka dikatakan sah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Itu namanya barakallahu fikum ar-ridha. Qala rahimahullah taala yang kedua. Jam berapa ini ya? Jam 7? Saya jam berapa? Pak Ridya? Setengah 7 aja. Setengah 7 ini. Lanjut. Jam 7. Labas. Masih kuat? Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang kedua, syarat yang kedua,
wa alla yakuna fiha ghararun wa jahalah. Ketentuan yang kedua, tidak ada pada akad jual beli ini gharar wa jahalah dan kemajhulan, enggak jelas. Baik, al-gharar ada beberapa gambaran. Termasuk gharar adalah barang yang diperjualbelikan tidak ada wujudnya. Ghairu mawjud. Enggak ada wujudnya. Paham ya? Ada gharar. Termasuk gharar ialah yang padanya ada unsur spekulasi yang tinggi. Nanti ada wujudnya, tapi nggak jelas bakal ada atau bakal tidak ada. Kalau hewan hidup ataukah mati, ada unsur spekulasi yang sangat tinggi, perjudian yang sangat tinggi. Itu namanya gharar juga. Dipaham ya? Al-muhim, segala sesuatu yang gharar wa jahalah tidak diperbolehkan pada akad jual beli. Kata muallif, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Rawahu Muslim, di riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau bikin contoh ya, Pak. Fa yadkhulu fihi maka masuk pada larangan ini bai'ul abiq wasyarid, jual beli al-abiq. Al-abiq budak yang kabur, wasyarid hewan yang kabur. Kalau hewan syarid, kalau orang abiq. Ini bahasa Arabnya ya, Ikhwan ya. Nah, oleh orang-orang sekarang yang jamaah-jamaah itu salah penggunaan bahasa. Mereka semua menggunakan bahasa syarid. Syarid, mereka bahasakan syarat. Syarat. Gitu. Anda ngerti orang jamaah ya, yang turun Arab. Mana fulan? Syarat. Tahu syarat? Nah, pergi dia, kabur dia. Padahal kalau secara penggunaan bahasa yang tepat, syarid itu untuk selain manusia, hewan, sebuah faedah ilmiah, apa gitu namanya syarid. Yang betul apa ya kalau orang? Abik. Mana fulan? Abik wis. Nah, itu bahasa yang tepat. Abik deh. Bukan syarat. Nah, ini orang-orang begitu ya, syarat. Ini dia lahap pergi. Al-muhim al-abik budak yang kabur, asyad hewan yang kabur. Ini ada sebuah hadis namun didhaifkan oleh para ulama. Tayyib. Hadis yang khusus dhaif. Namun dimasukkan dalam kaidah umum terkait dengan bai'ul gharar. Terkait dengan bab ini kan ada perincian di kalangan para fuqaha terkait dengan sah atau tidaknya. Mereka memperinci. Apabila budak yang kabur tadi atau hewan yang kabur tadi bisa ditemukan, atau biasanya kembali lagi secara kebiasaan, maka akad jual belinya sah. Tapi kalau tidak bisa kembali lagi, enggak ditemukan tempatnya di mana, maka tidak sah dikarenakan ada unsur gharar. Pahami? Sekarang enggak ada budak, pembantu bukan budak. Atau memiliki sapi. Ini banyak sapi kan? Banyak sapi. Sapinya sapi liar dengan makna kau gembalakan bebas di sana atau kasih wilayah pagar gitu. Di tengah-tengah banyak sapi di situ.
suatu hari sapinya itu lompat pagar. Paham ya? Lompat pagar, lari dia ke tengah hutan. Nah, kamu yang bilang kepada si fulan, saya mau jual sapiku itu. Tuh, lagi lari tuh. Dia lompat pagar, tuh sapinya itu. Harganya ya 15 juta lah. Pasaran 20. 15 total antum kejar. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Jangan langsung mengatakan tidak boleh. Lihat bagaimana sapinya. Kalau sapi-sapi yang ada itu ketika lompat pagar secara pengalaman kembali lagi, maka boleh. Atau kamu secara kemampuan bisa kamu kejar sapi itu, kamu tangkap, maka boleh. Paham tuh? Dikarenakan tidak ada gharar padanya. Tapi ketika nggak mungkin, secara pengalaman lompat pagar hilang sudah. Atau ketika dia kabur susah bagi antum untuk mencarinya, maka tidak boleh. Ada unsur gharar padanya. Paham tuh? Kok diem? Dipaham ya? Ini dua keadaan yang mereka sebutkan. Atau yang kedua kata beliau, qala wa ayyaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Saya jual kepada kamu salah satu dari dua barangku ini. Antum punya dua barang. Saya jual kepada antum salah satunya. Yang mana? Salah satunya. Salah satunya. Antum ambil satu pergi. Harganya berapa? Wallahu a'lam. Enggak nyebut harganya berapa, enggak nyebut kapan bayarnya. Pokoknya ambil. Ini menurut beliau termasuk gharar. Dikarenakan yang pertama tidak menjelaskan barang mana yang mau dijual. Yang kedua tidak jelas berapa harganya. Paham tuh? Kok bingung? Dipahami enggak? Tayyib. Sebagian fuqaha mengatakan dirinci. Kalau dua barang itu jelas barangnya, ini sama ini, muayyan, barang yang ini jelas, yang ini jelas, tetapi tidak disebutkan yang mana, salah satunya, ambil yang ini, dipahami? Maka diperbolehkan. Terkait dengan masalah harga barang belum tersebut, tidak masalah. Nanti kaidahnya kata para ulama, ketika tidak disebutkan berapa harganya, maka dibayar dengan harga standar. Paham tidak? Standar. Namanya thamanul mithil. Namanya thamanul mithil, harga standar. Ambil kan, dibawa pulang. Berapa harganya? Kan belum sepakati. Ya atau enggak nyebut ya, saya bawa aja atau harus gitu. Terus berapa? Thamanul mithil. Berapa harga barang ini di pasarannya? 10 kali 10. 11 kali 11. Paham tuh? Yang ini sah. Satu, dikarenakan barangnya muayyan, tertentu. Terkait dengan masalah harga barang bisa dengan cara thamanul mithil. Yang namanya akad jual beli tidak harus kontan, bisa utang. Yang ini sah kata mereka, kata sebagian mereka. Dengan gambaran seperti ini sah. Tapi kalau gambarannya barangnya nggak jelas, pokoknya saya jual kepada engkau satu dari dua barang saya. Yang mana? Pokoknya dua barang saya. Mana betul-betulnya? Pokoknya dua barang saya. Antum pilih salah satunya. Ada gharar, tidak jelas. Dipahami ya? Tahu bedanya kan? Tahu bedanya. Baik. Qala au bi miqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwih. Atau dengan miqdar, dengan seukuran apa yang sampai dari sebuah kerikil dari tanah atau semisalnya. Ini disebut dengan bai'ul hasad, jual beli kerikil. Baik, maknanya bukan larangan jual beli kerikil untuk bangunan, bukan ya Pak. Maknanya adalah ada dua gambaran. Antum ingin beli tanah
Datang ke penjualnya, meminta tanah, ya. Tanah saya luas. Akadnya adalah antum ambil kerikil. Kerikil sepakati. Kamu lempar ke depan sana. Nanti kamu lempar lagi yang sebelah sana. Ke depan itu panjangnya, nyamping itu adalah lebarnya. Yang hasil lemparan kamu tadi itu saya jual kepada engkau 1 juta. Deal? Deal. Silakan lempar. Dilempar sama dia kerikilnya itu. Wancang-ancang begitu. Lempar. Kena angin. Baik lagi. Misal, ternyata antara kamu dengan jatuhnya kerikil 10 meter. Kasih patok, tanda. Yang sekarang sebelah sana. Lempar lagi sama dia. Pas ngelempar atau agak sedikit salah lempar. Aduh. Hanya 5 meter. Nah sudah dipatok. 10 kali 5 dijual 100 juta. Dipahami? Adalah ya juz. Ini enggak boleh dikarenakan ada unsur perjudian padanya. Gharar dalam bentuk maisir. Spekulasi yang sangat ini. Kalau orang ini cerdas, kerikilnya pas gitu, dilempar dia dari bawah gitu. Melesat ke sana, jatuh 20 meter. Patok. Sudah sini. 30 meter. 20 kali 30. Di kota besar murah ya 1 juta. Siapa yang rugi ini? Pemilik tanah. Itu horor. Ada unsur perjudian padanya. Paham tuh? Gambaran yang kedua adalah beli tanah disepakati 10 kali 10 kali 10. Ini masih di tempat yang sama. 10 harganya berapa? Tawa ya Allah, 5 juta. Nah 5 juta. Ambil kerikil, dilempar kerikilnya. Tanda jadi. Paham? Ngelempar kerikil sebagai apa nih? Tanda jadi. Set, sudah. Antum enggak bisa lagi mengelak. 10 kali 10 5 juta. Had. Ini tidak boleh dikarenakan meniadakan khiyar namanya, khiyarul majlis. Dalam pembahasan jual beli, selama penjual dan pembeli di majlis yang sama masih boleh tawar menawar, masih boleh jadi atau tidak jadi. Namanya khiyar majlis. Yang ini lempar batu tidak jadi. Sudah, antum enggak bisa lagi mengelak. Kalau masih ada penjual pembeli di majlis yang sama. Haramnya dikarenakan meniadakan khiyar majlis. Dua gambaran. Tapi yang lebih mendekati yang pertama tadi barakallahu fikum. Dipahami soalnya? Kok diem? Dipahami soalnya? Baik. Kalau sekarang ini ikhwan mungkin ya nasib. Nasib-nasiban. Nah, permainan tapi spekulasi. Antum dikasih mainan tembak-tembakan atau panah-panahan. Antum bayar 10.000. 10.000 dapat 2 panah. Silakan panah itu ada depan sana nomor 1, 2 sampai 10. Itu ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Kalau kamu kenanya di luar nomor, gagal. Kalau pas kena nomornya, dia akan keluar. Anda dapat hadiah ini. Tahu enggak? Kok diam? Ada gharar, termasuk maisir perjudian. Ini orang enggak pernah mana. Beli 10.000. Wong melesat, lewat. Wong miring dia, lewat. Penasaran sama dia. Ini apa hadiahnya? Beli lagi. Sampai berkali-kali. Habis mungkin sampai 250.000. Tidak ada hasilnya. Siapa yang rugi ini? Konsumen. Siapa yang untung? Penjual. Ada orang yang masya Allah pemanah dia. Latihannya nggak sembarangan. Dari sore sampai menjelang hari latihan dia udah mana kemarin ya. Langsung kena. Set. Dibuka. Set. Beruntung. Anda mendapatkan 1 balon. Harga balonnya berapa? Rp1.000 paling. Antum bayar berapa? Penasaran. Satu lagi, mana lagi? Cek kena, dibuka. Beruntung Anda mendapatkan 1 buah sisir.
Berapa harga sisir? Ya kok paling mahal 5.000. Siapa yang rugi? Antum bayar 10.000 cuma dapat 1.000, 6.000. Atau penasaran, beli lagi, 2 lagi. Kena lagi coba. Anda beruntung mendapatkan Honda Beat. Wah, seneng Anda. Sini Hondanya. Siapa yang rugi sekarang? Penjual. Honda Beat lumayan ya akhir. Berapa harganya sekarang? Honda Beat yang terbaru dijual 17.500.000. Harga siapa? Antum modal berapa ini? 10.000. Dapat Honda Beat. Ada barang termasuk maisir, termasuk perjudian. Hukumnya haram. Paham tak ini? Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Termasuk gharar ialah menjual belikan apa yang dikandung oleh budak perempuannya. Au syajaratuh, atau yang bakal muncul buah dari pohon yang dia miliki. Tergambar? Ini semuanya dengan hujah yang sama, bai'ul gharar. Dulu ada perbudakan. Antum memiliki budak perempuan hamil. Entah itu kamu beli dalam kondisi hamil atau kamu yang menghamili. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Tak kasih sedikit ilmunya ya. Kalau kamu beli budak hamil, enggak boleh kamu kumpuli sampai melahirkan, suci dari nifasnya, baru hal bagi antum. Terserah wis. Itu kayak antum beli kuda sudah. Mau pakai, nggak dipakai silakan. Atau yang kedua, antum membeli budak perempuan, enggak lagi hamil. Antum bisa pakai setelah 1 kali haid. Tunggu sekali haid untuk mensucikan rahim dia, hal setelah itu. Silakan dihamili. Al-muhim ini budak bunting. Budak itu kan diperjualbelikan. Yang kamu jual bukan budaknya, tapi janinnya itu. Yang lagi bunting itu, yang jual janinnya. Saya jual janin yang di budak perempuan saya itu. Harganya 100 juta. Hil. Mudah, akad sudah. Kalau enggak tahu, ini nanti yang lahir laki atau ke perempuan, itu lain harganya ya Pak. Dalam bab perbudakan lain harganya. Kalau dia lahirnya laki-laki, mahal. Perempuan, lihat, cantik, mahal. Kayak gitu ya. Atau lahir cacat, kita nggak tahu. Atau tahu-tahu dia keguguran, nggak tahu. Yang penting sudah deal akan jual belinya. Ini gharar. Dipahami ya? Ada unsur perjudian padanya. Paham tuh? Nah, ini disebut dengan bai' habarul habalah. Nah, cuma pada budak. Kalau sekarang ini diterapkan juga pada hewan. Antum punya kambing. Kambingnya bunting. Apa hukumnya menjual kambing bunting? Antum? Apa hukumnya menjual kambing bunting? Hah? Lu kok bawa alat? Ya, Ustaz. Apa hukumnya menjual kambing bunting? Antum? Hah? Boleh? Tadi katanya tidak boleh ada janinnya. Kenapa kok boleh? Nah, pinter antum. Dikarenakan sama induknya. Harus jangan bingung. Apa hukum menjual kambing bunting? Boleh. Kambing sak janin-janinnya. Enggak ada masalah ya. Yang tidak boleh, yang dijual apa ini? Janinnya. Saya jual janin pada kambingku yang bunting. Berapa harganya? 3 juta. Tidak boleh, karena khawatirnya apa ya kan? Kadang mati ataupun lahir tidak jelas, kadang lahir cuma 1, ada yang 2, ada spekulasi, apalagi lebih parah lagi yang dijual bukan janinnya. Saya jual kepada antum anak dari janin tadi. Itu lebih majhul lagi, lebih horor lagi. Ini tidak tahu lahirnya kapan, selamat atau enggak selamat, laki atau perempuan, kok laki perempuan, betina atau jantan. Bukan itu yang dijual, anaknya lagi nanti. Ada horor. Dipahami? Ada mafhum. Ada lagi entah itu pada kambing atau pada sapi atau semisalnya. Atau pada ayam. Atau pada ayam. Apa ini?
telurnya. Saya jual yang telur yang bakal keluar dari ayamku ini selama sepekan, saya jual 1 juta. Selama sepekan ini. Deal, juta. Tunggu. Gak ngendok-ngendok. Dalam sehari gak keluar. Hari berikutnya banyak ngendoknya, 5, 10. Selama sepekan cuma dapat 100 butir. Harganya berapa ini? 1 juta. Kemahalan ya. Tapi yang rugi, kamu yang rugi. Adalah ya, dikarenakan gharar, tidak jelas. Dipahami ya? Itu pada hewan. Yang kedua pada pohon, syajaratu. Nanti akan dibahas khusus ya kan di pembahasan bab berikutnya, tapi lepas bukan secara singkat. Menjual apa yang bakal muncul dari pohon tadi. Ini banyak pohon apa? Buah apa di sini? Duren. Yang betul aja. Dari kemana muncul duriannya ini? Ada pohon apa di sini? Hah? Ada mangga? Ada? Nah, saya insyaallah ya. Tapi belum musim ya. Wah, sayang rek musim. Kalau musim itu harus keluar banganya ya. Nah, di sini kok. Ada pepayanya? Oh, belum musim. Mangga sudah. Antum punya mangga? Berapa biji mangganya antum? Berapa pohon? Ya Allah 3 pohon di depan rumahnya antum. Punya antum semua ini. Ini belum berbuah. Belum berbunga malah. Ya pohonnya kata itu. Antum bilang kepada seseorang fulan, saya jual mangga-mangga yang bakal muncul dari 3 pohon saya ini. Harganya 2 juta. Deal? Deal. Ini 2 juta. Nanti antum tunggu sampai dia sampai dia berbunga, terus berbuah, terus lebat, baru antum panen. Ini gharar. Kenapa? Dikarenakan tidak jelas. 3 pohon ditunggu-tunggu ada bunganya, ada mulai buahnya, masya Allah. Oh, musim panen, lebat. Atau ambil semuanya dapat banyak sekali. Dijual di pasar untuk laku 10 juta. Atau beli berapa kemarin? 2 juta. Siapa yang untung ini? Pembeli. Atau tiba-tiba terkena apa? Terkena musibah. Ada buahnya. Minta harus cuma wah zain ada buahnya. Wah semakin banyak. Zain. Sudah harap-harap, senang-senang, tiba-tiba la qadarahullah ada sebuah musibah yang kita enggak tahu. Ada angin kencang, angin ribut la qadarahullah, ternyata itu semuanya langsung tercongkel pohon-pohonnya. Wah, sak buah-buahnya hancur berantakan semua. Akhirnya apa? Enggak dapat apa-apa, rugi. Karena gharar adalah yajuz. Difahami ya? Di antara katanya belum ada wujudnya. Itu barang belum ada wujudnya, adalah yajuz. Paham tuh? Kok diam? Paham tak ini? Baik, sekarang apa hukumnya menjual pohon mangga yang belum berbuah? Hah? Kenapa kok boleh? Dikarenakan yang jual pohonnya. Ahsan tuh. Pinteran tuh. Tidak ada masalah. Tapi kalau yang dijual adalah buah yang bakal muncul dari pohon tadi, tidak boleh. Ada unsur gharar padanya. Dipahami insyaallah ya? Atau qala rahimallahu aw ma fi batnil hamil. Atau menjual apa yang di dalam perut hewan yang bunting yang dibahas tadi itu. Namanya habalah. Janin di seekor sapi, janin di seekor kuda, janin di seekor kambing, telur dalam perutnya ayam yang belum keluar, atau bahkan janin dari janin yang ada itu. Ini sementara gharar disebut dengan baik habarul habalah. Qala wa sawa'un kana al-ghararu fi tsaman awil musamman. Sama saja kata beliau. Apakah ghararnya pada tsaman, pada pembayarannya, awil musamman atau barang yang dibayar. Semuanya termasuk gharar, enggak diperbolehkan. Baik, terkait dengan musamman, barang yang dihargai gharar, sepakat tidak boleh. Paham ya? Yang dibahas tadi kan pada barangnya kan. Semua sepakat tidak boleh gharar.
Adapun yang poin yang kedua pada pembayarannya khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dikarenakan yang namanya saman pembayaran ketika tidak disebutkan dalam sebuah akad itu menggunakan kaidah samanul mithil. Paham tuh? Pembayaran dengan harga standar yang berlaku di sana. Paham tak ini? Kok diem? Paham tak ini apa? Gambarnya misalkan antum beli sebuah barang dari saya. Barang A. Nih saya jual, tapi saya beli. Antum ambil barangnya, sudah antum pakai. Dengan tahu menyebut apa ini? Harga barangnya. Ada yang mengatakan tidak boleh, gharar. Harga belum disebut. Ada yang mengatakan yang ini sah, yang penting barangnya jelas. Tayyib, tidak ada masalah. Karena satu, barangnya jelas. Yang kedua, boleh hutang. Tapi berapa harganya kan belum sepakati. Kalau belum ada kesepakatan, maka menggunakan kaidah samanul mithil. Pahami? Harga standar yang berlaku. Di situ, di dusun Tamiri ini barang harganya berapa? Dan dijual standar harganya 10.000. 10.000. Sehingga enggak ada unsur gharar padanya. Yang kedua ini lebih mendekati insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu tabaraka wa taala. Selesai. Ada dua, ridha, dan yang kedua tidak boleh ada padanya yang namanya al-gharar. Ini berlaku untuk semua akad, semua sistem. Ketika ada unsur tidak ada keridhaan padanya atau memakan harta dengan cara yang batil, riba, itu haram. Ada keridhaan, halal. Yang kedua, ketika tidak ada padanya semua yang namanya gharar, halal. Tapi ketika ada unsur gharar padanya, dikatakan haram, dikarenakan gharar yang terjadi. Barakallahu fikum. Ada waktu 7 menit. Saya teruskan dengan contoh sekarang atau cukup? Saya teruskan jam 10 atau 9. Ya, saya bikin contoh yang lain atau cukup? Kok diem? Baik, di antara sistem yang disebutkan di zaman sekarang ini yang dikatakan oleh para ulama itu tidak boleh dikarenakan tidak ada padanya poin pertama at-taradhi. Baik, atau termasuk aklu amwal nasi bil batil, memakan harta dengan cara yang batil, atau termasuk gharar. Yang pertama yang mereka sebutkan ialah sistem MLM, multi level marketing. Bukan yang itu loh ya. Itu kan makir la'ab mutalawin. Ada enggak beres. Yang ini MLM, multi level marketing. Pernah dengar nama ini? MLM barakallahu fikum dalam semua modelnya, dalam semua format dan bentuknya tidak akan pernah lepas dari namanya jaringan. Awal munculnya sangat nyata jaringannya ya Pak. Oh, jaringan. Ini produsen barang sesuatu. Ada pemain pertama, pemain kedua, jaringan pertama. Ini mencari konsumen. Mencari jaringan, semakin banyak jaringannya. Nanti mendapatkan bonus semakin banyak. Ini juga semakin banyak jaringannya. Jaringan bikin jaringan lagi, terus begitu. Kayak apa ya Pak? Kayak apa ini? Kayak piramida. Semakin luas jaringannya, semakin banyak bonus yang dia dapatkan. Itu tergambar kan? Terus semakin banyak. Dia bikin jaringan baru, terus semakin meluas, semakin menggurita. Yang paling atas dapat bonus, yang paling bawah dapat bonus dari penjualan barang saja. Ini hukumnya haram. Dikarenakan ada unsur aklu amwarin nasi bil batil, memakan harta orang dengan cara yang batil. Ada lagi. Sama-sama ridho, iya, tapi nggak sesuai dengan bimbingan syariat. Dari mana Anda mengambil, memakan, memperoleh harta ini?
Ini bukan usaha Anda, tapi orang lain yang jauh linknya itu sampai mungkin level 100. Di bawah sana itu yang itu nggak pernah mengerti apa-apa, tahu-tahu dapat kiriman transfer. Adalah itu. Tidak akan lepas dari sistem jaringan. Dikasih nama Arab, dikasih nama Inggris, dikasih nama Prancis, itu semuanya nggak ngefek. Yang penting sistemnya dan polanya sama. Tidak boleh dikarenakan ada unsur memakan harta dengan cara yang batil. Sampai detik ini belum ada sistem MLM yang benar. Maka jangan masuk dalam jaringan tadi. Paham? Termasuk yang horor ialah asuransi bisnis, entah asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi otomotif, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi ekspedisi dan yang lain-lainnya, yang itu adalah komersil, semuanya hukumnya haram dikarenakan satu, memakan harta orang dengan cara yang batil, yang kedua ada unsur gharar, spekulasi yang sangat tinggi. Tahu gambarannya? Gambarannya antum harus membayar premi. Gitu ya. Setiap bulan yang disepakati. Bayar. Selama tidak ada trouble, ya bayar terus. Kemana uangnya ini? Tidak balik. Untuk siapa? Perusahaan asuransi. Ketika antum trouble, antum dapat apa ini? Klaim. Dapat klaim dengan yang disepakati. Ada kalanya kamu punya untung besar, baru bayar premi sekali disepakati, misalkan 100.000 preminya itu. Antum trouble. Misalkan kesehatan, antum sakit. Sakitnya antum ini termasuk parah. Dirawat sampai menghabiskan 10 juta. Siapa yang bayar? Asuransi. Padahal antum baru bayar 100.000. Siapa yang rugi? Asuransi. Atau mereka yang untung, untuk bayar kamu, anak kamu, istri kamu 1, anak kamu 5. Berapa? 700.000 per bulan. Kamu bayar. Sampai 10 tahun nggak ada yang sakit. Ya udah, tuh uang punya siapa? Punya mereka. Atau asuransi otomotif. Antum punya mobil. Mobilnya antum Masya Allah zen. Mereknya apa ini? Tuh, mereknya apa ini? Gimana Bu Sulaiman? Expander. Murah Expander ya. Expander kalau diasuransikan ya emang. Yang mahal lah. Lambo. Gitu lah, punya Lamborghini. Harganya berapa itu? Miliaran. Masuk Expander diasuransikan. Lebay. Terlalu mubazir ya akhi. Yang mahal-mahal itu, yang Lamborghini apa, yang mobil yang satu mobil 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Itu mereka asuransikan ya. Namanya asuransi otomotif. Sebulan misalkan 2 juta. Udah deh bayar terus 2 juta. Terus begitu. Selama enggak trouble, ya sudah bayar terus sampai elek. Siapa yang untung? Asuransinya. Kadang antum yang untung, antum baru bayar 1 sampai 10 kali lah, 2 kali 20 juta. Kalau antum bawa lampu tadi, ternyata kecelakaan. Meledak lampunya itu. Kamu selamat, alhamdulillah. Meledak lampu kirinya antum ini. Antum, aduh. Ada senyumnya. Gampang. Enggak apa-apa. Gimana lagi? Qadarullah masyaallah. Ada yang juru hati, klaim. Lampor ke asuransi. Silakan Pak. Udah, dapat klaim ganti 1 lampu. Tanggung jawab siapa itu? Mereka. Antum baru bayar 20 juta, ganti Lamborghini-nya baru. Siapa yang rugi? Mereka hanya yang promote. Lu baru 20 juta saya bayar 5 miliar.
Nah, sini klaimnya. Adalah yajuz. Ada unsur gharar padanya dalam bentuk maisir, perjudian, barakallahu fikum. Dipahami ya? Ada ekspedisi. Antum dari Jawa mau kirim barang ke Sumbawa via laut. Via laut. Yang antum kirim ini Masya Allah 5 kontainer. Ya beras, ya gula, ya bawang, macam-macam, sembako sudah. Ini lagi musim ombak. Misal ekspedisi yang biasa atau pakai itu sekitar bayar jasa gitu, enggak berani. Boleh kan antum kirim, dihitung bayar jasanya kan enggak ada masalah. Satu konten dihargai misalkan 10 juta, dikalikan 50 juta. Semata-mata ongkos kirim kemana ini? Ke Sumbawa. Ada masalah. Ini ada yang berani. Ada yang berani. Saya siapa? Ekspedisi barang sampai Sumbawa. Ongkos kirimnya normal. Satu konten 10 juta dikalikan 50 juta. Tapi ada asuransinya. Asuransinya ada, Pak. Nanti selamat, ini punya saya uangnya. Tapi kalau nggak selamat saya tanggung jawab. Berapa? 5 kontainer, satunya saya minta 25, Pak. 25 kali 5 sama dengan 250 juta asuransinya. Pahami? Ketentuannya kalau selamat, uang milik ekspedisi. Ada sesuatu, harus ganti rugi. Deal. 50 ongkos, 250 asuransinya, 300 juta kamu bayar. Masih tidak ada masalah. Ini kalau selama untung, ini kalau laku semua untung 1 miliar, tidak ada masalah. Kirim. Udah bawa sama dia. Ombaknya besar, tapi Masya Allah selamat sampai Sumbawa dengan selamat. Siapa yang rugi? Antum mengumpulkan 250 juta. Yang untung siapa? Iya. Ngongkos kirim sudah ada plus ini, kaya dia. Atau kena ombak. Wah, Masya Allah luar biasa. Karam itu kapalnya. Udah hancur semua barangnya yang ada. Kamu dapat apa ini? Klaim. Paham tuh? Dapat klaim. Ini ganti rugi. Berapa itu? Saya sebutkan ini. 5 kontainer sama dengan 5 miliar. 5 miliar. Ya sudah, antum yang ekspedisi ini harus ganti rugi 5 miliar. Siapa yang untung? Antum. Siapa yang rugi? Ini termasuk gharar dan termasuk maisir yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Ada mafhum. Yang ini nanti aja. Nanti disampaikan lagi jam 9 atau setengah 10 atau jam 10. Kita akan ketemu lagi sampai zuhur. Insyaallah tadi kasih yang sisanya. Ada waktu pagi sampai zuhur dan besok pagi. Ya kan? 2 pertemuan. Semoga selesai. Baik, sebentar cukup yang tafila guna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.